Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pinky Afisa Ratri di program Fajar dari Timur. Nah, kali ini kita akan membahas tema pinjol dan rentenir non perbankan bersama Bapak Kiai Haji Ali Maghfur Syadzili Iskandar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat walafiat. Alhamdulillah, barakallah. Dan tidak hanya itu, kita juga kedatangan audiens dari SMK Negeri 10 Surabaya. Assalamualaikum kakak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga. Oke. Memasuki tema pinjol dan rentenir non perbankan, itu kan biasanya digunakan oleh orang-orang yang ingin menabung atau menyimpan uang di dalam bank. Mengenai hal itu, jadi syarat sah dan halal dalam meminjam uang itu apa saja dalam Islam? Ya, terima kasih. Berkaitan dengan pinjam meminjam, ini PWNU Jawa Timur telah memutuskan dalam Basul Masail Suriah yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Zainul Hasan tahun 2007 berkaitan dengan pinjaman berbasis non perbankan. Dalam kaitannya tentang pinjaman, sebenarnya tidak ada perbedaan antara perbankan ataupun non perbankan. Dan pada konsep awal, pinjam meminjam itu adalah hal yang berkaitan dengan kemanusiaan. Jadi bertujuan untuk membantu, bertujuan untuk menolong, ya, unsur syafaqoh atau unsur ta'awun kalau dalam kajian fikih. Dan pinjam meminjam itu bernilai sangat tinggi dalam hal pahala, karena membantu orang yang membutuhkan itu adalah perbuatan yang sangat terpuji dan sangat dianjurkan. Oleh karenanya meminjami orang yang membutuhkan itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah, dan itu dianjurkan oleh Rasulullah dan dipraktekkan oleh para sahabat pada saat itu. Ada yang menggunakan praktek ihda atau hadiah, pemberian. Ada juga yang menggunakan praktek pinjaman atau kordu, ya. Itu kalau dalam tinjauan fikih seperti itu. Jadi hukum asal dari pinjam meminjam itu adalah sunnah dan bisa mengarah kepada wajib apabila orang yang membutuhkan bantuan ini betul-betul dalam kondisi yang Membutuhkan. masakoh, ya, dalam kondisi yang betul-betul membutuhkan. Misalkan seperti saudara-saudara kita yang saat ini menjadi pengungsi di mana, di Lumajang misalkan, ya, yang terdampak Semeru, itu kan orang-orang yang membutuhkan. Kalau misalkan kita tidak bisa memberi kepada mereka, maka kita dianjurkan untuk meminjamkan, karena dengan meminjamkan itu akan bernilai pahala yang sangat tinggi pada saat mereka membutuhkan dan kondisi yang betul-betul syiddatul masyakoh, ya, dalam kondisi yang betul-betul sangat membutuhkan. Ya, bisa juga misalkan ada teman kita mau menikah misalkan, ya, mau menikah terus nggak punya mas kawin misalkan begitu, belum punya uang, mungkin uangnya hilang atau mungkin belum gajian, sementara hari pernikahannya sudah ditetapkan. Nah, masa pernikahannya nanti ngutang mas kawinnya, kan nggak level kan, begitu kan. Jadi lebih baik dipinjami. Ya, misalkan begitu. Kalau kita punya uang, ya kita pinjamilah biar nggak malu, misalkan seperti itu. Itu juga pahalanya sangat tinggi. Berarti memang hukumnya itu sah, bahkan bisa dibilang wajib untuk kepada warga atau kepada yang benar-benar membutuhkan atau masakoh, bisa disebut seperti itu. Nah, karena bisa disebut wajib, itu adakah pelajaran khusus dalam meminjami sesuai syariat Islam?
Pinjam meminjam di dalam agama Islam itu karena ini sifatnya adalah menolong, sifatnya adalah membantu, berarti tidak boleh orang yang meminjamkan uang itu kemudian memberikan beban terhadap orang yang meminjam. Karena sifat membantunya akan hilang kalau misalkan dia mengharapkan adanya manfaat yang kembali kepada si peminjam, ya, maka unsur menolongnya akan hilang dan di situ akan menjadi haram, ya, apabila dinyatakan di dalam akad pinjam meminjam itu. Jadi tidak dibenarkan di dalam agama apabila seseorang yang melakukan peminjaman terhadap uang yang dimilikinya kepada orang lain, tapi dengan mengharap mendapatkan hal yang lebih, gitu. Itu tidak diperbolehkan. Berarti itu apa bisa disebut pamrih jika seperti itu? Kalau dalam hutang piutang, ya, kalau dalam hutang piutang itu nanti namanya bukan pamrih lagi, tetapi lebih parah, ya, bisa masuk kategori riba. Jadi apapun yang tergolong kemanfaatan yang diharapkan atau didapatkan dari pinjam meminjam itu, ya, itu masuk dalam kategori riba. Masuk dalam kategori riba. Lalu mengapa sebuah pinjol itu bisa dikatakan haram dan bisa dikatakan halal? Sebenarnya tinjauannya sama, ya, tidak memukul rata pinjaman online atau pinjol itu semuanya haram, akan tetapi melihat dari pola transaksinya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa meminjamkan uang itu tujuan utamanya adalah membantu. Kalau memang pinjaman online itu betul-betul murni tujuannya adalah untuk membantu, ya, misalkan saudara kita yang memiliki usaha, kemudian karena terdampak pandemi ini akhirnya mereka kehabisan modal dan tidak bisa menjalankan usahanya lagi, terus kemudian dibantu oleh lembaga-lembaga tertentu melalui online misalkan, ya, dengan berbagai macam persyaratan dan kriteria, maka itu diperbolehkan. Tetapi apabila kemudian justru malah menjerat mereka, ya, ini yang mengakibatkan tidak diperbolehkan tadi itu. Jadi tidak membantu tapi justru malah memberatkan. Misalkan, ya, dalam praktek pinjaman online yang selama ini telah dilaporkan oleh banyak kalangan itu, yang pertama adalah karena mereka kurang transparan dalam memberikan kriteria pinjaman itu, ya. Misalkan mereka mengiming-imingi dengan bunga misalkan 0,6%, misalkan, ya. Padahal kalau kita melihat dengan dibandingkan hutang yang ada di bank konvensional atau mungkin koperasi, ya, itu bunga 0,6 itu sangat rendah sekali. Tapi ternyata dalam tanda kutip yang dipinjol itu 0,6% itu adalah bunga harian. Sementara kalau di perbankan itu kan ada yang memberlakukan per tahun, ada yang memberlakukan per bulan. Nah, ini hitungannya harian. Jadi kelihatannya rendah, tetapi kalau diakumulasikan dalam satu bulan itu akan sangat tinggi sekali. Apalagi kalau diakumulasikan dalam satu tahun. Makanya beban hutangnya itu akan menjadi berlipat-lipat. Nah, disinilah kemudian karena tidak transparannya pinjaman online itu yang kemudian membebani, maka unsurnya sudah bukan karena riba lagi, tetapi karena apa ya istilahnya, ya, menipu atau unsur gharar, ya, yang tujuannya adalah menjerat orang. Nah, makanya di dalam Al-Quran sendiri, ya, Allah sendiri telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 275, ya, innamal bai'u mithlur riba. Jual beli itu hampir sama dengan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi antara jual beli dan riba itu hampir sama. Hampir samanya dalam hal apa? Dalam hal
uang yang asalnya 10.000 bisa berubah menjadi 12.000 atau 13.000. Cuman bedanya kalau dalam jual beli itu uang itu dirupakan benda, kemudian benda ini dijual, kan begitu, Iya. dengan harga yang berbeda, Berbeda dari dia sebelumnya. mendapatkannya, kan begitu. Tapi untuk pinjaman itu kan ya uang 10.000 itu yang dikasihkan, terus kemudian diminta untuk mengembalikan dengan nominal yang Berbeda. berbeda. Oke. Berarti perbedaan wujud pun bisa mempengaruhi perbedaan arti juga ya. Beda Kalau tipis. kalau dalam tinjauan Islam itu tidak tidak sesederhana perubahan fisik, akan tetapi yang paling menentukan itu adalah dalam transaksi atau dalam akad, begitu. Jadi kalau misalkan seseorang menggunakan transaksi jual beli misalkan ya, kemudian dalam transaksi jual beli ini dinyatakan sah, maka diperbolehkan. Oke. Tetapi kalau akadnya itu adalah pinjam meminjam, ya kembali hukum asal pinjam meminjam itu tujuannya adalah menolong. Tujuan awalnya adalah membantu. Berbeda dengan jual beli. Kalau jual beli kan memang saling memberi manfaat antara si penjual dengan si pembeli. Si pembeli membutuhkan, si penjual juga membutuhkan uangnya. Kelebihan atau membutuhkan labanya, begitu kan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau untuk pinjam meminjam itu sebenarnya sisi kemanfaatannya adalah bagi orang yang dipinjami, Baik, seperti itu. Berarti memang hukum pinjol dan pelajaran khusus ini perlu dimengerti lebih dalam agar tidak meleset gitu ya. Betul. Oke, karena masih banyak pertanyaan menarik lainnya dan tentunya sangat bermanfaat. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah iklan yang satu ini.